Halo, halo, selamat siang, Pak. Iya, iya, Pak, betul, Pak. Aduh, aplikasinya down lagi ya, Pak. Iya, Pak, mohon maaf, Pak. Iya, iya, oke, Pak. Eh, saya coba tanya ke tim ya, Pak ya. Oke, oke, Pak. Halo, Bro. Bro, itu gimana aplikasinya down lagi, Bro? Gue baru telepon sama PIC ownernya nih. Iya, itu kenapa? Coba dicek deh. Ini seminggu udah 5 kali down nih. Aduh, parah banget, bikin pusing. Coba di cross check dulu, Ben. Nanti kabarin ya. Oke, sip. Thank you, thank you, thank you. Wah, pusing, bro. Eh, Selamat bro. siang, selamat siang. Aduh, Wah, kenapa doa pusing aja nih siang-siang? aduh. Gimana Sorry, gimana nih, bro. bro? Thank you udah datang nih. Eh, kenalin dulu dong. Ya, Pak ini saya mau kenalin nih. Kebetulan ini saya bawa partner nih, partner bisnis saya nih. Kenalin dong, Pak Riksa. Iya, Wah, salam kenal bro, salam kenal. salam kenal. Ya, jadi, aduh, pas banget ini kebetulan tadi habis ditelepon sama ownernya bisnis aplikasi kita. Ini lagi downloadnya aplikasi kita nih di perusahaan. Kebetulan kita punya aplikasi e-commerce yang memang udah cukup besar. Jadi menu-menunya itu udah banyak. Nah, entah kenapa kalau ada masalah di satu menu, itu bermasalah sama aplikasi keseluruhan. Nah, ini yang bikin pusing. Seminggu ini udah 5 kali down aplikasinya. Bingung ini. Ada solusi nggak yang bisa bantuin ya? Pertama pastinya kita harus cek dulu nih root case-nya itu seperti apa isunya gitu. Oke. Nah, kalau seperti yang kamu infoin tadi, sebenarnya masih menggunakan konsep monolit nih, sedangkan secara aplikasi sudah sangat gede banget gitu ya. Apa Benar nggak, bro? monolith itu? Jadi monolit itu seperti yang kamu jelasin tadi. Jadi dia itu dalam satu aplikasi, apalagi tadi udah gede, udah banyak menu, itu secara codingannya juga masih di dalam satu tempat yang sama. Oh, I see. Ya, gue jalanin itu dalam satu server fisik. Wah, kalau menurut saya sih better migrasi ke konsep yang microservices ini, bro. Apa itu? Karena microservices itu dia akan sedikit beda dengan monolith. Kalau monolith kan tadi satu aplikasi semua berhubungan ya secara Yes. codingan dan menunya. Ya, itu Nah, aplikasi. kalau microservices dia itu menjalankan atau memisahkan setiap menu itu di masing-masing kita sebutnya bisa container. Jadi nanti ketika ada menu yang isu dan itu yang mau di-maintenance, menu yang lain itu tidak ada, masih bisa jalan lah istilahnya gitu. Oke, tapi saya jadi butuh server fisik yang banyak dong. Nah, gimana bro? Bisa bantu jelasin nggak nih, bro? Pada dasarnya sih enggak bro ya, karena kalau kita berbicara microservices gitu ya, mungkin tadi Bro Hilton juga udah sempat jelasin, basisnya itu container bro. Nah kalau kita pengen mengerti container, gampangannya kita bisa relasikan gitu ya, dengan konsep virtualisasi. Kalau virtualisasi udah kenal ya pasti. Oke. Dimana kita punya satu resource besar, kemudian kita bisa bagi-bagi itu sesuai dengan kebutuhan tiap aplikasi. Nah, cuman bedanya antara kontainer dengan virtualisasi adalah kontainer itu bisa dibilang lebih efisien ya bro ya. Dan juga lebih reliable. Kenapa lebih reliable? Karena ya kita nggak peduli lagi kalau misalkan ada satu server mati gitu ya, kita bisa dengan mudah mindahin aplikasinya itu ke server yang lain. Jadi kita udah nggak peduli lagi yang namanya infrastruktur sebenarnya, bisa dibilang. Nah, Itu. ya itu kayaknya bisa jadi jawaban dari masalah gua deh, bro. Ya, kalau saya sih pikirnya itu akan menjawab ya bro gitu. Ya, gue pengen dibuat kayak gitu, bro. Solusinya, bro. Nah mungkin ini dulu bro. Pertama ya, sebelum kita bahas soal implementasi, gue pengen tanya dulu, aplikasi yang lu pakai itu stateless atau stateful? Wah, bedanya apa tuh, bro? Jadi gampangannya kalau kita ngomong, ini bahasa sederhana ya, gue bikin, gue bungkus dengan lebih sederhana. Basically kalau kita ngomong stateless itu adalah aplikasi yang nggak menyimpan data. Anggapannya kalau kita mau restart aplikasinya, ya nggak ada masalah. Karena di situ nggak ada data, nggak ada data yang hilang. Tetapi berbeda ketika kita berbicara stateful bro. Karena stateful itu ada data, contoh kayak database. Ketika kita restart database, ya kan, otomatis kita harus memastikan loh, data yang tadi mungkin sudah ditulis dan segala macam itu nggak hilang. Gitu. Oke. Jadi Kita pakai database. Oke, berarti gue bisa bilang itu stateful ya bro ya. I see, oke. Iya. Jadi kalau misalkan lu pakai stateful, gue punya satu solusi yang menarik nih bro. Namanya Portworx. Nah, kenapa Portworx ini gue bilang menarik? Karena kalau kita berbicara soal stateless application gitu ya, running di atas microservices, itu udah cukup common bro.
Oh. Tapi beda ceritanya kalau misalkan kita berbicara soal stateful application gitu ya. Karena tadi contohnya kalau kita berbicara database gitu ya, yang namanya database itu butuh yang namanya persistent volume. Oke. Kalau di microservices gitu, atau kita specifically kita berbicara di Kubernetes. Yeah. Nah, yang namanya persistent volume ini dari sisi aplikasi itu nanti yang akan mengeluarkan yang namanya persistent volume claim nanti akan dibaca oleh dari sisi storage dan kita akan menyiapkan persistent volumenya itu sehingga si aplikasi ini kalau misalkan mau nulis data dan segala macam itu dia bisa memasukkannya ke dalam si persistent volumenya ini gitu ya. Nah, Portworx itu bisa manage itu persistent volumenya gitu ya. Itu yang pertama. Kelebihan yang lain adalah Portworx itu bisa mengklasifikasikan bro dari sisi infrastruktur lu gitu ya. Mungkin kalau sekarang lu masih pakai bare metal gitu ya misalkan. Jadi pakai server fisik ya kan, kemudian di dalamnya ada storage-nya dan segala macam. Lu mau pakai internal storage atau mau pakai eksternal, kembali lagi ke pilihan lu gitu ya. Tapi mungkin ke depannya lu akan nggak hanya menggunakan physical infrastructure only gitu ya. Tapi bisa juga lu mau lari ke cloud dan seterusnya gitu ya. Yeah. Nah, Portworx itu bisa mengcover semuanya, baik itu di on-premise ataupun di cloud bro. Yes, kebetulan perusahaan gue juga udah mulai mengarah ke cloud. Nah, menarik. Makanya ini salah satu topik menarik nih. Kita lanjut sedikit dulu ya bro ya, soal Portworx ini. Jadi, selain tadi kita bisa mengcover yang ada di on-premise maupun yang di cloud, kita juga bisa mengklasifikasikan. Contoh ya bro ya. Di on-premise lu pakai storage yang masih berbasis HDD atau hard disk gitu ya. Tetapi yang ada di cloud lu udah pakai yang high performance misalkan atau sebaliknya gitu ya. Dan kita bisa mengklasifikasikan, oh baik, kalau storage yang di on-premise sudah pakai SSD, artinya dia bisa mengcover performance yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di cloud. Masih berbasis HDD, otomatis ya performance-nya ada di tier yang lebih rendah gitu ya. Dan dari klasifikasi itu kita bisa melihat aplikasi mana yang cocok untuk menggunakan storage class ya bahasa kita ya, yang tepat gitu. Nah itu menarik. Bisa cost optimize juga ya. Betul ya. Itu poinnya. Iya. Jadi lu nggak perlu pusing lu mengklasifikasikan sendiri gitu ya, tapi Portworx itu sudah melakukan otomatisasinya di sana gitu. Sih. Berarti kalau kondisinya akhirnya begitu, itu juga udah mencakup jawaban untuk kebutuhan DR gue dong. Oke, kita berbicara sedikit soal DR ya bro ya. Kalau di Portworx kita nggak hanya berbicara soal storage virtualization-nya atau mungkin storage management-nya lah kita bilang ya. Tapi kita juga ada solusi untuk backup dan juga restore pastinya gitu ya. Karena backup udah pasti sepaket dengan restore. Cuman mungkin kalau kita ngomong di area container gitu ya, belum banyak customer nih yang benar-benar aware bahwa kontainer itu juga perlu di backup sebenarnya bro. Betul ya? Yes. Iya kan? Karena apalagi dari tempat lu nih baru mau beralih ke sana gitu. Iya. Baru mungkin masih dalam tahap pertimbangan gitu ya. Nah itu jangan lupa bahwa kontainer itu juga perlu di backup. Karena kalau kita melihat balik gitu ya ke zaman virtualisasi, yang namanya VM itu udah pasti perlu di backup. Semua di backup gitu ya. Udah common lah. Tapi entah kenapa untuk Kubernetes ini atau untuk kontainer ini masih belum common gitu ya. Makanya kita bisa menawarkan solusi untuk backup dan juga restore, serta untuk DR-nya bro. Karena DR-nya kita itu kita bisa mencapai zero RPO dan juga almost zero RTO dengan synchronous replication-nya kita. Tapi kita juga punya solusi yang lain kalau misalkan aplikasi kita nggak butuh sampai segitunya gitu ya, kita butuh yang lebih rendah sedikit gitu ya. Dan kita punya juga yang asynchronous replication itu RPO-nya di kisaran 15 menit gitu ya, dan juga almost zero RTO. Jadi bisa milih ya. Bisa milih, kita kasih pilihan nih. Iya, kebetulan banget ini. Berarti Portworx ini menurut saya jadi bisa menjawab semuanya. Karena di perusahaan gue yang sekarang, kebetulan ngelakuin backup itu satu server yang tadi, satu server fisik, yang mana proses restore-nya itu lama, karena butuh semuanya. Udah gede banget gitu. Iya. Nah itu yang sekarang masalahnya. Tapi menarik banget ini solusi dari Portworx. Gue pengen tahu lebih dalam dong teknikalnya gimana supaya tim gue bisa implementasi ya. Iya, pastinya kita akan bantu bro, as part of VB Cloud gitu kan. Jadi kita juga pastinya nanti akan melakukan assessment untuk mencari isunya itu di mana sih sebenarnya yang sedang dialami. Memang untuk sekarang ini masih di maintenance gitu aja, tapi kita akan lebih dalam assessment lagi apakah ada isu lain yang
sekiranya kita bisa membantu. Boleh. Sebelum nantinya kita migrasikan ke microservices. Jadi kita gak hanya menawari Portworx ya udah kamu yang gunain sendiri. No, kita akan menemani end to end dari awal sampai akhir. Kita akan menemani migrasi, kita assessment, migrasi sampai ke nanti post-sale. Kalau butuh managed service kita juga sangat menyediakan gitu. Ya, ya. Nah, kenapa sih kita menawarin Portworx gitu kan? Karena lagi-lagi fiturnya ya mungkin tadi udah disampaikan juga ada DR, ada backup, dan yang paling penting itu juga mungkin untuk saat ini ya pasti dialami nih. Saya mau tanya nih, apakah saat ini menyediakan storage itu untuk apa ya? Udah lebih besar dari yang dibutuhin untuk sekarang ini kayak usage-nya lah. Iya. Nah itu tuh kalau dengan Portworx kita bisa setnya lagi-lagi cost optimize karena kita bisa setnya itu mendekati dengan apa yang kita gunain dulu. Nah dia ada fitur namanya DR Autopilot, BX Autopilot. Nah itu yang nanti kita bisa set untuk parameternya nih. Oh ketika udah kita set awal 50 GB, ketika udah 80% dari 50 GB dia akan otomatis naik gitu. Jadi itu udah otomatis dan pastinya cost optimize juga nih. Pastinya lebih mudah lagi kalau menggunakan cloud gitu bro. Wow. Nanti kita akan sediain secara lengkapnya nih gitu. Iya, ya ternyata thank you banget nih udah bisa membuka mata gue yang sekarang gue mikirnya masih aplikasi monolith tadi ya berarti. Jadi secara Portworx itu kalau gue lihat gue jadi punya roadmap. Dari gue monolith, gue ngubah jadi microservices. Abis microservices gimana supaya lebih reliable, lebih fleksibel, itu ditambahin dengan Portworx. Dan tadi ada force optimize, yang lain sebagainya, efektif. Wow, gue pengen, ini solusi gue pengen diimplementasi. Yep. Nah itu nanti secara proposal kita akan ngesediain secara fitur dari Portworx, solusinya seperti apa, butuh berapa lama, itu semua tenang aja. Kita secara VB akan bantu. Oke, tapi ada nggak enablement untuk tim gue ya? Iya, tim gue juga mau belajar dan gitu. Kebetulan banget nih, karena nanti mungkin teman-teman juga gitu ya, secara kita partner prinsipal dengan Pursorix ya atau Portworx itu menyediakan secara webinar. Nah itu ada di tanggal 18 Januari gitu. Jadi itu akan ada demo secara teknikal dan lain-lainnya, itu kita bisa ngobrol di sana. Kalau ada demo teknikal berarti sifatnya lebih ke workshop ya bro ya? Iya, workshop. Lebih tepatnya workshop. Wow. Oke. Itu mungkin cocok buat lu bro. Iya, gue pengen tim gue join semua di sana nanti. Wah, Oke. Bawa aja bro, nanti mungkin teman-teman dari VB akan membagikan link untuk registrasinya. Boleh dicatat ya bro ya, 18 Januari ya. Oke, tapi satu lagi nih, secara harga gimana? Wah, kalau harga pastinya nanti kita bisa ngobrol lebih dalam, karena itu nanti akan menyesuaikan dari seberapa besar aplikasi yang sedang dibangun gitu. Ya. Jadi kita akan coba assessment dan pastinya harganya kita akan kasih yang base lah. Gitu. Kalau secara harga. Oke. Aman bro? Aman, siap. Jangan lupa bro, untuk workshopnya itu di tanggal 18 Januari, kita mulai jam 9.30 lokasinya di Jakarta ya. Jadi mungkin kalau lu ada tim yang mau diajak, silahkan. Pastikan aja timnya itu memang paling enggak ya, memang ada di ranah yang tepat gitu ya. Karena seringkali kalau misalkan kita ada workshop, webinar dan seterusnya, itu yang datang enroll-nya beda-beda nih. Mungkin perlu disesuaikan, itu yang pertama. Sama yang kedua, apa tadi gue mau ngomong apa? Lupa. Gimana cara gue registernya? Oh iya bener juga. Bener juga. Jadi kita udah siapin link. Nanti gue bisa kirim ke tempat lu bisa register aja langsung di sana. Atau di bawah ini juga ada sih. Atau bisa langsung klik link di bawah ini. Oke. Thank you banget. Siap. Thank you, Bro Albert. Aman, bro.